Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi pada kesempatan ini kita akan belajar klinik hewan ya. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, saya Dokter Hewan Syahri Ramadan, atau yang biasa dipanggil Pak Dan, atau bisa juga kalian panggil Dokter Dan. Ya, mana nyamannya kalian aja lah. Jadi apa itu klinik hewan? Klinik hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik, atau kata lain dari medik adalah perawatan kesehatan hewan ya. Jadi klinik hewan ini dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan. Memiliki fasilitas itu berupa peralatan dan juga ruangan gitulah. Untuk perawatan dan pengamatan hewan yang memiliki masalah kesehatan. Jadi kita di sini berfungsi untuk merawat hewan atau mengobati hewan yang memiliki masalah kesehatan atau dalam kata lain sakit. Jadi di sini perlu digarisbawahi adalah kita di sini adalah melayani jasa atau menerima jasa, pelayanan jasa ya. Jadi jasa. Nah, jadi sebelum kita lebih lanjut di sini, saya akan menjelaskan sedikit ya. Mungkin untuk merubah pola pikir kalian. Jadi mungkin kalian berpikir masuk jurusan PKT, masuk jurusan Keswan, itu kalian hanya akan menyuntik sapi, menyuntik kambing, kuda, dan pokoknya ternak-ternak yang kalian lihat di daerah Bima ini aja yang kalian lihat secara luas gitu. Nah, jadi di sini saya ingin membuka pola pikir kalian bahwa di sini kita tidak hanya mengobati sapi, kuda, kambing ya. Jadi di sini banyak sekali hewan-hewan yang bisa kita obati atau kita beri obat suntik ya, kata lainnya seperti itu. Nah, jadi di sini contohnya salah satunya adalah kucing, ada juga anjing, ya, ayam juga. Jadi ayam aduan gitu. Nah, jadi di sini saya harapkan adalah kalian tidak berpikir bahwa kita di PKT atau di Keswan itu hanya akan menyuntik sapi, menyuntik kambing, menyuntik kuda. Nah, jadi sebenarnya di wilayah Bima, khususnya di kota Bima, itu banyak sekali orang-orang yang memelihara hewan kesayangan seperti kucing. Jadi mungkin ya sekalipun kalian akan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak dengan kalian hanya menyuntik sapi gitu. Misalnya seekor sapi 50.000, artinya dalam satu orang pemilik sapi kan bisa memiliki 3 sampai 4 ekor sapi ya. Satu orang aja kalian udah bisa dapat 200.000 hanya dengan memberi vitamin seperti itu. Nah, jadi jangan hanya kita berpikir tentang sapi, kambing seperti itu. Di sini saya pengen buka dulu wawasan kalian bahwa buka dulu pola pikir kalian bahwa di PKT atau di Keswan kita merawat hewan, bukan hanya merawat sapi, kambing dan juga kuda ya. Jadi di sini ada banyak sekali orang-orang yang memelihara saat ini, terlebih lagi tiap tahunnya itu orang-orang yang suka memelihara kucing itu meningkat. Ada kucing Angora, Persia, mungkin kalian pernah dengar ya. Jadi di klinik hewan ingat kita tidak hanya merawat sapi, kambing dan kuda. Kita di Bima juga merawat kucing. Jadi saat ini banyak pemelihara kucing ya. Oke, selanjutnya tugas dan fungsi klinik hewan secara umum. Nah, melaksanakan pelayanan kesehatan hewan. Jadi kita akan melaksanakan atau memberi pelayanan kesehatan hewan. Nah, jadi kita memberikan pelayanan kesehatan hewan itu seperti hewan sakit kita berikan obat agar dia sehat, seperti itu. Kemudian melaksanakan pelayanan reproduksi. Reproduksi ini mungkin kalian pernah dengar ya. Pernah dengar kalau kalian pernah pergi suntik sapi mungkin di Poskeswan, itu ada istilah orang-orang pernah bilang IB gitu. Ya, IB atau inseminasi buatan gitu. Atau kawin suntik. Artinya kita tidak perlu sapi jantan untuk membuat bunting atau hamil sapi betina. Seperti itu. Nah, ada juga yang namanya pemeriksaan kebuntingan. Nah, pemeriksaan kebuntingan ini itu bisa dilakukan dengan banyak hal ya, seperti USG. Jadi kita di SMKPP
perlu kalian ketahui, kita punya alat USG atau alat untuk melihat memeriksa kebuntingan. Jadi bukan hanya manusia, kita juga punya ya. Nanti sekali-sekali Pak Guru akan tunjukkan kalau insya Allah kalau kita bisa bertemu dalam waktu di kelas nanti ya. Kemudian melaksanakan konsultasi kesehatan hewan. Jadi konsultasi itu orang-orang bertanya bagaimana sih cara kita agar ternak kita tidak gampang sakit gitu-gitu. Jadi kita berkonsultasi, kita memberikan saran kalau belum semisal memberikan vaksin atau kita langsung memberikan vaksin. Sekarang kan di Poseswan mungkin kalian kemarin-kemarin ikut itu kalian memberikan vaksin atau vitamin. Nah, itu itu namanya pelayanan. Jadi kalau konsultasi itu orang bertanya ke kita, kita menjawab. Jadi orang itu berkonsultasi ke kita. Kemudian melaksanakan pelayanan bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan kesehatan hewan. Nah, kurang lebih seperti konsultasi tadi ya. Jadi kita mengarahkan mereka untuk sapinya jangan kotor seperti itu. Nah, kemudian melaksanakan tugas pembantuan, pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan. Nah, pemberantasan dan pencegahan ini salah satunya seperti yang kalian lakukan kemarin. Mungkin kalian masih ingat bersama Dr. Edi di Poseswan kalian suntik sapi itu dengan vaksinasi. Jadi pencegahan kita lakukan adalah dengan vaksinasi ya. Kemudian tugas teknis klinik hewan. Jadi tugas secara umum dan teknis itu beda ya. Teknis itu dia lebih spesifik. Yang pertama, melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan. Nah, jadi kita melakukan pelayanan kesehatan hewan tadi ya, seperti diagnosis dan pengobatan hewan. Jadi diagnosis ini kita menentukan penyakit hewan. Baru kita melakukan pengobatan terhadap penyakit tersebut. Ya. Kemudian vaksinasi hewan, kalian sudah paham pasti. Pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium seperti pengambilan sampel darah. Mungkin kalian belum sempat pelajari, tapi nanti suatu waktu kita bakalan melakukan ini ya. Pengambilan sampel darah. Operasi ringan. Jadi operasi ringan ini, jadi ini yang Pak Guru katakan tadi. Jadi jangan membatasi pola pikir kalian hanya tentang sapi, kuda, dan kambing saja. Jadi pengambilan operasi ringan. Operasi ringan ini seperti sterilisasi. Mungkin asing ya. Kalau kalian pernah dengar mungkin sterilisasi ini itu ada namanya OH. Atau kalian mungkin lebih kalian kenal dengan kode bahasa Bimanya ya. Kode itu seperti menghilangkan testis, atau kalian mungkin asing lagi ya. Lebih kalau dulu BE gitu lah. Nah, jadi di sini kalau kalian kita pelajari lebih dalam, itu di sini kita bisa mendapatkan keuntungan juga dengan sterilisasi. Jadi perlu kalian ketahui, sterilisasi atau kode untuk kucing betina itu sekitaran 450.000 ya kurang lebih untuk wilayah Bima. Dan untuk jantan itu kurang lebih 200.000. Nah, jadi di sini Pak Guru katakan jangan kalian hanya fokus kepada ternak sapi, kambing, kuda gitu. Memang kita akan terus belajar itu, bukan Pak Guru katakan kalian tidak boleh belajar itu, tidak. Tapi kalian pelajarilah lebih banyak hal tentang hewan. Artinya kita tidak hanya belajar tentang satu hewan, belajar banyak hal tentang hewan, di mana kita bisa mendapatkan keuntungan. Jadi tujuan kalian belajar SMK itu adalah kalian bisa mendapatkan penghasilan sendiri. Begitu kalian keluar dari sini, seperti itu ya. Ada juga luka atau abses. Jadi kemarin Pak Guru cerita sedikit, kemarin itu waktu 2019 itu Pak Guru bersama kakak kalian itu melakukan operasi ini, luka atau abses. Nah, di situ kita lakukan operasi setelah maghrib sampai jam 9 atau 10 malam lah. Nah, Pak Guru sering sama kakak-kakak kalian yang udah tamat ini. Ada juga yang masih kelas 3 ini. Kita lakukan operasi, namun kadang-kadang kan pasien kan datang malam. Nah, kita operasi tetap di RPS kita. Kita operasi tetap pasien, kita operasi. Kemudian nanti hasilnya
kita nikmati bersama. Nah, nanti kalau sekali waktu ada pasien, kita operasi juga di sini ya. Kita praktik sekali itu belajar sekaligus mempraktekkan. Artinya kalian bisa langsung dapat ilmu di situ. Nah, kemudian pelayanan kesehatan hewan lainnya meliputi pemeriksaan USG atau pemeriksaan kebuntingan tadi ya. Kemudian grooming atau salon atau salon lah, lebih ke pencukuran bulu. Jadi hewan-hewan juga sama kayak manusia. Nah, mereka punya bulu, manusia punya rambut gitu. Nah, bulunya ini dicukur agar kelihatan rapi gitu ya. Nah, jadi ada rawat inap dan juga penitipan bagi hewan kesayangan ya. Jadi rawat inap dan penitipan bagi hewan kesayangan. Jadi kita akan melakukan rawat inap. Mungkin kalian aneh gitu, kok hewan rawat inap juga Pak Guru? Iya. Jadi di beberapa kota besar, sebut saja Mataram, Denpasar, Bali, Malang, Surabaya. Jadi mata pencahariannya kayak gini, rawat inap pasien. Jadi orang-orang yang suka sama hewan, suka sama kucing, suka sama anjing, itu mereka bakalan benar-benar maksimal. Mereka bakalan jor-joran buat rawat hewan itu, karena mereka sudah menganggap hewan itu sebagai keluarga mereka. Nah, mungkin ini aneh ya, tapi ini kenyataannya seperti itu. Banyak orang-orang yang mencintai hewan. Jadi ada penitipan hewan, misalnya kita di Bima, terus orang kerja di Bima, terus mereka pulang kampung, mereka titiplah hewan di kita gitu. Nah, jadi sedikit Pak Guru kasih tahu infonya ya. Jadi sebenarnya SMKPP itu memang sudah ada klinik ya. Jadi semua peralatan itu semuanya sudah ada. Cuman karena terkendala COVID mungkin jadi kita belum sempat buka ya gitu. Lebih ke kayak gitulah. Jadi kandang untuk rawat inap itu kita punya. Terus USG, alat untuk periksa kebuntingan sapi, kebuntingan kambing, kucing itu kita punya. Nah, kemudian salon atau pemotongan alat untuk cukur bulu untuk salon kita juga udah punya. Jadi hampir semua peralatan yang kita butuhkan untuk klinik itu kita udah punya ya. Termasuk syarat utamanya dokter hewan, kita udah punya 3 orang dokter hewan di sini. Ada dokter hewan Edi Sugianto, kemudian ada dokter hewan Nurul Masita, dan saya sendiri. Nah, kemudian tugas teknis lain klinik hewan adalah yang kedua, melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan. Nah, konsultasi, jadi kita tadi Pak Guru udah jelaskan tentang konsultasi ya. Jadi kita berdiskusi dengan pemilik hewan gitu. Nah, kemudian manajemen pengelolaan kesehatan hewan di peternakan. Jadi kita juga mungkin kalian udah lakukan ya, turun ke peternakan suntik sapi. Jadi kalau kalian perhatikan dokter Edi itu sering ngomong sama peternak, ngobrol mereka. Nah, kurang lebih seperti itulah konsultasinya ya. Atau dia bagaimana menjelaskan tentang pengelolaan hewan di peternakan. Kemudian perawatan hewan kesayangan ya. Nah, jadi ini hewan kesayangan lebih ke kucing. Nah, buat orang-orang non muslim mungkin ada yang anjing gitu. Nah, di sini juga kita bisa dapat keuntungan. Jadi jangan pernah batasi diri kalian untuk berpikir bahwa hewan yang akan kita obati itu adalah hanya kambing, kuda, dan sapi. Pak Guru tekankan di situ ya. Kemudian biosecurity dan biosafety. Untuk ini kita akan bahas lebih lanjut. Tapi Pak Guru jelaskan dulu bahwa biosecurity dan biosafety ini adalah salah satu pencegahan dari penyakit ya. Bagaimana kita mencegah? Nanti kita jelaskan mungkin di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan surat keterangan dokter hewan berdasarkan hasil pemeriksaan klinik dan fisik hewan. Nah, jadi setelah kita hewan itu kita periksa, kita diskusi, kita konsultasi, kemudian pokoknya setelah kita selesai semuanya, baru kita berikan surat keterangan hewan ini sehat atau sakit gitu. Kalau sakit obatnya apa gitu. Namun di sini kan kita biasanya langsung memberikan obat gitu. Nah, surat keterangan ini biasanya penting untuk hewan-hewan yang hewan-hewan kesayangan ya. Jadi perlu kalian ketahui, di kota-kota besar
itu sering sekali ada yang namanya turnamen kecantikan hewan. Kayak turnamen kecantikan anjing, turnamen kecantikan kucing. Mungkin di Bima belum ada, tapi di Mataram, di Bali, di Malang, Surabaya itu semua sudah ada. Nah kalau di Bima mungkin itu pecuat jara. Nah namun di pecuat jara itu mungkin keterangan kesehatannya mungkin karena di sana langsung dokter hewan yang ada di sana. Kalau kalian pernah ke pecuat jara nanti ada orang-orang yang diperiksa. Nah di situ banyak dokter hewan. Jadi kalau dokter hewan bilang lolos, ya lolos gitu, sehat ya gitu ya. Kemudian prosedur pelaksanaan klinik hewan. Jadi setelah udah masuk di klinik nih, nah udah masuk di klinik hewan, yang pertama-tama pemilik hewan akan terdaftar sebagai klien. Jadi perlu kalian ketahui, mungkin kalian pernah ke rumah sakit dan kalian sakit, di sana kalian akan disebut pasien ya. Tapi di kesehatan hewan, di perawatan kesehatan hewan, kita mengenal klien kita itu adalah hewan, sedangkan pemilik hewan itu adalah pasien kita itu adalah hewan, sedangkan pemilik hewan itu adalah klien kita. Oke, tekankan di situ adalah klien adalah pemilik hewan ya. Jadi data klien dan hewan baru dicatat dalam ambulator atau rekam medis oleh tenaga administrasi. Jadi di klinik hewan itu orang masuk nggak langsung periksa kayak gitu. Jadi ada orang yang pertama masuk terdaftar, kayak kalau kalian pernah ke rumah sakit, puskesmas atau dokter. Jadi di sana nanti kalian akan masuk, terus kalian daftar. Nah kalian antri, ya, kurang lebih kayak gitulah. Tapi di sini kan karena mungkin jarang, jadi kita nggak jarang antri ya. Nah apa sih rekam medis itu? Nah, rekam medis itu adalah rekam medis atau ambulator ya, berkas yang berisikan catatan atau dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Jadi semua kegiatan yang berkaitan dengan pasien. Semisal nih contoh ya, contoh ada kucing datang sakit seret, langsung oleh tenaga administrasi. Itu mungkin bisa kalian nanti kalau kita udah masuk di klinik ya. Kalau kita udah buka klinik sendiri, tenaga administrasinya juga kalian. Nah, kemudian di sana kalian periksa deh. Kalian isi semua catatan itu dalam kotak atau kertas yang berisi di situ rekam medis. Nah, kalian catat itu ada identitas pasien, nama pemilik hewan, identitas hewannya. Nah, kemudian ada pemeriksaan yang kita lakukan itu apa aja gitu. Pengobatan yang kita lakukan itu apa aja. Nah, pokoknya semua yang berkaitan selama kegiatan pengobatan hewan di dalam klinik itu dicatat dalam rekam medis ya. Kemudian rekam medis itu digunakan untuk mengetahui riwayat penyakit hewan sehingga memudahkan untuk mendiagnosa hewan tersebut. Jadi kalau kayak kucing ini udah datang 2 kali, kita cari datanya di rekam medis ini berupa catatan untuk kita buka lagi. Nanti ini bisa kita buka lagi. Kita buka arsipnya, pernah datang nih kucing ini tanggal berapa gitu. Nah, kita cek lagi. Oh, kucing ini pernah sakit ini, sehingga kita tidak salah memberikan obat gitu. Misalnya ada riwayat penyakit ini kucing nih. Nah, kalian mungkin agak-agak masih bingung ya. Jadi Pak Guru beritahu sedikit, contohnya kayak gini. Dia punya riwayat penyakit jantung, jadi nggak boleh diberikan obat ini. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, setelah menggunakan pelayanan medis, klien tadi Pak Guru tekankan itu pemilik hewan ya, menerima nota biaya yang dibuat oleh dokter jaga atau dokter hewan yang bertugas saat itu. Sedangkan untuk pelayanan non medis atau pelayanan yang tidak perlu diberikan obat, itu nota biaya dibuat oleh tenaga administrasi. Nah, klien pengguna layanan medis menyerahkan nota biaya kepada tenaga administrasi atau kasir atau ke keuangan. Kasir untuk membayar lah gitu. Klien melakukan pembayaran kepada tenaga administrasi atau tenaga keuangan. Kemudian tenaga administrasi menerima pembayaran dari klien dan mengesahkan pelunasan nota biaya. Klien menerima nota biaya dan dari tenaga administrasi. Kemudian selesai, kliennya langsung pulang. Nah, jadi di sini mungkin ada yang kurang jelas atau kalian kurang pahami. Nah, kalian bisa bertanya langsung ke Pak Guru
Mungkin untuk pengenalan klinik hewan itu aja dulu ya. Jadi Pak Guru Pak Guru harap buka wawasan kalian, berharap buka wawasan kalian bahwa di klinik di kesehatan hewan kita tidak hanya mengobati sapi, kuda, dan kambing. Tidak hanya, bukan berarti tidak hanya mengobati hewan tersebut, tapi juga kita mengobati kucing, ayam. Nah, ini adalah peluang bagi kalian gitu. Kalian itu adalah anak-anak SMKPP, di mana kalian akan kalian terjun di bidang kesehatan hewan. Artinya kalian akan menyuntik ternak, akan mengobati berbagai ternak. Nah, terlebih lagi ketika kalian bekerja di dinas peternakan. Di sana kalian tidak hanya menyuntik sapi. Nah, Pak Guru kasih tahu sedikit. Jadi di puskeswan atau pusat kesehatan hewan, di mana di sana orang-orang peternakan di sana ada juga banyak sekali alumni SMKPP. Nah, mereka di sana tidak hanya menyuntik sapi saja. Mungkin yang terlihat adalah mereka menyuntik sapi terus. Tapi kenyataannya setiap hari itu tetap saja ada orang-orang yang membawa kucing, membawa ayam. Nah, jadi mungkin sekali-sekali nanti kita bakalan jalan ke sana lah. Untuk mengetahui informasinya ya. Ya mungkin itu aja ya. Untuk sementara dari Pak Guru. Jadi kalau ada sesuatu yang kalian kurang jelas atau cara bicara Pak Guru yang kurang kalian pahami, kalian boleh langsung tanyakan ke Pak Guru. Ya, kalian bawa ade, karena sekarang kita belajar di fase dimana kita belajar terkena dampak pandemi corona. Jadi kalian bawa ade, kalian belajar dulu di rumah. Mungkin Pak Guru bisa bilang kayak gini, kalian sekarang mungkin belajar dulu materinya. Ketika kita sudah bebas dari pandemi ini, mungkin kita bisa langsung praktek, entah operasi, entah USG, atau pemeriksaan kebuntingan, entah kita lakukan inseminasi buatan, nanti kita bisa lakukan. Jadi kalian Pak Guru harap bersabar dan kalian bawa ade. Saat ini kita belum bisa bertatap muka, tapi insya Allah kita bisa bertemu suatu waktu untuk melakukan praktek ya. Ya mungkin itu aja dari Pak Guru. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Nah, kalau sudah jelas kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Itu Pak Guru akan upload setelah ini ya. Jadi kalau udah jelas, tidak ada yang kalian tanyakan. Jadi untuk sementara Pak Guru harap yang pertanyaan itu tentang materi ini aja ya. Tentang apa yang kurang jelas dan apa yang kalian nggak paham. Gitu aja ya. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.